Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama para kita yang kita doakan senantiasa kesehatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jemaah kita dengan hati-hati dan mohon maaf ya namanya kita bacakan. Insyaallah tidak mengurangi hal-hal dan lain kami. Jemaah yang kami hormati sebelum kita buka taklim kita, walaupun masih agak lama, ini jangan sampai di antara jamaah punya acara bareng, yaitu tanggal 8 Juni atau tanggal 1 Zulhijjah. Insyaallah kami akan mengadakan haul kepada orang tua kami yang ada almarhum Haji Muhajir bin Muhayyad yang beralamat di RT 003 dan 011. Jadi pada tanggal 8 Juni 2024 itu kami mengundang kata jamaah untuk tahun kayak ada kami berkita Haji Muhajir di mayat dan perhatian dan mengucapkan banyak terima kasih. Jamaah yang kami hormati, marilah kita buka taklim kita dengan pembacaan umur Quran Al-Qur'anul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mujizat suratul Fatihah suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara iman dan Islam kita, memelihara kesehatan kita, dan pada gilirannya nanti kita mudah-mudahan semuanya bisa mencapai husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratil anbiya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim. Aisyah
لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Al-Mukarramun Jamaah Majelis Ta'lim Al-Jihad, mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Jami'an Nur ini senantiasa mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana lazimnya kita awali kajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah, kita niatkan dan hadiahkan untuk para orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan tentunya para guru-guru, asatidzah dan juga habaib yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus bergidal bahwa bigajah menasihkan jagat al-mawfulah sebagaimana dari gini jagat al-mawfulah yang mahlikan umar jagat al-mawfulah bisa yang mempunyai al-mawfulah ia yang mensyirikan al-mawfulah bisa yang wajib adalah bagian al-mawfulah yang asbalakan al-mawfulah ia yang berusaha bagaimana menjaga al-mawfulah itu harus memulai jagat al-mawfulah ia yang mengharapkan tugas yang mawfulah 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 sehingga dari Allah semuanya berdiri mawfulah yang menjazuli Allah semuanya berdiri mawfulah yang maksudnya memulai berdiri al-mawfulah ia yang hadir Allah untuk jemput mawfulah yang menjazuli dan al-mawfulah dan seluruh ulama, seluruh kita, habaib dan asatidzah kita. Tentunya kita niatkan untuk para orang tua kita, jemaah kita, mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan wasilah yang kita baca, Allah tempatkan guru kita di dalam surganya, dan para orang tua kita, jemaah kita, mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya dilapangkan kuburnya, maafkan yang dijadikan Allah Subhanahu diizinkan dia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam,
Qaribat salati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi awwalihi amin ya rabbal alamin. Faslun, bermulai satu pasal wa salatul idaini, dan bermula sholat berhari raya. Aidul fitri wal adha, artinya hari raya fitri dan hari raya adha. Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, sholat Id itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah itu di bawah wajib, tapi di atas sunnah. Jadi kalau sunnah dia masih di atas, dibilang wajib masih di bawah sunnah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, ini hukumnya fardhu ain. Hukumnya fardhu ain. Kalau menurut mazhab Hambali fardhu kifayah. Di kita tuh enak ikut mazhab Syafi'i. Kalau kita ikut mazhab Hanafi, hukum itu fardhu ain. Berarti konsekuensi hukum setiap individu Wajib. yang sudah bernama wajib melaksanakan sholat Id. Itu konsekuensi hukum. Kalau menurut Imam Hambali, hukumnya fardhu kifayah. Seandainya satu kampung tidak ada yang melaksanakan sholat Id, itu secara hukum mereka berhak untuk diperangi karena tidak melaksanakan fardhu kifayah. Di fardhu kifayah itu meskipun bisa terwakili oleh satu orang yang melaksanakan, tapi konsekuensinya kalau sampai tidak ada yang melaksanakan, itu akan terkena sanksi. Jadi hukum sholat Id sunnah muakkadah ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita edan sunnah muakkadah, mau sholat dapat pahala, sampai sholat nggak dapat apa. Tapi kalau apa namanya mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dosa. Mazhab Hambali kalau semua nggak ada yang melakukan dosa. Ini perlunya kita sedikit-sedikit saya kasih gambaran perbedaan. Tapi kita jangan pindah-pindah mazhab, ambil yang enaknya aja. Ya, ambil apa namanya? Yang enak. Kita harus konsekuen dengan mazhab Syafi'i. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Limuwafaqatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sepanjang hidup memang melaksanakan sholat ini. Rasulullah sepanjang hidupnya sejak diwajibkan tahun kedua Hijrah sampai beliau meninggal, tidak ada tahun yang beliau tidak melaksanakan sholat. Tetapi kemudian Imam Syafi'i mengatakan ini sunnah karena dasarnya dalam Islam itu sholat yang fardu cuma 5. Apa itu? Itu subuh, zuhur, asar, maghrib. Di luar itu hukumnya apa? Nggak wajib. Makanya Imam Syafi'i juga punya alasan yang kuat. Ketika sahabat Nabi bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban selain yang 5 waktu untuk saya ya Rasul? Sahabat saking doyannya sholat,
Ya, begitu dijelasin berapa sih kewajiban sholat dalam satu hari satu malam, dijawab khamsu sholawat, ada 5 sholat. Lalu sahabat bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah selain yang 5 ada lagi yang wajib? Kata Nabi, beliau menjawab enggak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau ingin melaksanakan sholat sunnah. Ini referensi atau alasan argumen Imam Syafi'i, sehingga berbeda dengan mazhab Hanafi yang menjadikan sholat Id ini hukumnya fardhu ain, atau berbeda dengan Imam Hambali Ahmad bin Hanbal yang status hukumnya diambil sebagai fardhu ain. Kemudian wa tusyra'u jama'atan, dan disyariatkannya secara berjamaah. Walimun faridin, dan boleh dilaksanakan sendiri. Jadi sholat ini itu disyariatkan berjamaah. Nah, ini urgensi yang harus kita tangkap sebetulnya. Jadi kenapa dianjurkan berjamaah? Karena di dalam Islam ada 3 hari raya yang kita miliki. Pertama, usbu'iyun, hari raya yang setiap pekan, setiap minggu, yang kita kenal dengan Idul Jumat. Hari Jumat itu hari raya. Makanya hari raya itu kan buat seneng-seneng. Buat seneng-seneng biasanya tuh kalau apa namanya sunnah rasul yang jaga sering nyebut kalau malam Jumat, hari Jumat. Karena memang Jumat itu dianggap sebagai apa namanya? Hari raya. Maka kemudian karena di hari raya kita gembira. Kalau hari raya itu suasananya diusahakan, dikondisikan senang gembira. Maka kemudian banyak orang yang di hari Jumat itu berbagi. Ya, Jumat berkah. Iya, ada yang Jumat berkah. Istilah. Meskipun yang makan ajaban mulu. Bukan Jumat berkah, ajaban yang berkah. Dia lagi. Ya. Ada yang apa yang berbagi apa namanya sembako, minuman, besek. Tiap-tiap masih banyak begitu. Bahkan ada salah satu murid saya, ya itu kalau orang hari Jumat turun dari masjid, dia siapin makanan, dia handle sendiri setiap Jumat. Ya. Jadi setiap Jumat dia handle sendiri karena punya kemampuan ekonomi dan keyakinan di dalam beragama. Jadi kaya doang, kalau iman dan lemah juga belum tentu kuat. Jadi kalau kaya itu kata Nabi, al-mu'minu khairun. Mukmin yang kuat itu lebih Allah sayang. Kuat ekonominya, kuat juga iman. Setiap apa namanya Jumat. Jadi dia fasilitasi. Pokoknya asal turun, udah siapin namanya. Kan kalau Idul Adha, Idul Fitri, kita bisa bayangin berapa banyak yang datang. Itu semua kebagian dibagi sampai berapa pos. Dia semua yang enak. Mudah-mudahan nanti ada juga ada yang memberi. Amin. Mana kagak ada niat membagi? Amin. Kita niat bagi aja itu niat bagi. Kalau Allah kabulin, insya Allah terlaksana. Amin. Kayaknya aminnya berat banget. Terlaksana. Apalagi membagi. Nah, itu kan? Jadi semua berawal dari aminnya kita tuh, keyakinan kita. Karena niat itu menentukan. Saya katakan pada kajian itu tentang niat, di akhirat nanti ada orang diberi catatan, buku catatan selama hidup di dunia. Kemudian dia lihat, protes sama malaikatnya, malaikat ini bukan catatan saya ini, bukan buku saya. Karena banyak yang dia lihat itu nggak pernah dia lakukan. Di situ dicatat pahala hajinya, pahala apa namanya, sedekahnya, pahala umroh. Dan selama hidup dia nggak pernah merasakan itu. Lalu Jibril pun ya kasih tahu kepada Allah, ya Allah, ini orang nggak terima buku catatannya, komplain. Karena banyak yang dia nggak lakukan, ternyata nih
Ya, ada catatan di sini, catatan kebaikan. Kan ada dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis itu ditulis. Kemudian kata Allah kepada malaikat, ya malaikat, wahai malaikatku, innaha manawa, apa yang ada di dalam buku itu apa yang dulu dia pernah niatkan. Jadi dia nggak punya hati iri dengki sama orang. Begitu melihat ada orang yang memberi, berbagi, dalam hatinya, ya Allah, kapan saya punya harta kayak dia, saya pengen bagi. Kalau melihat orang umroh, dalam hatinya, ya Allah, saya juga kalau punya duit kayak dia, saya pengen berangkat. Amin. Bagi anak yatim dia lihat, ya Allah, saya juga kalau punya duit kayak dia, saya pengen bagi anak yatim. Itu catatannya udah masuk. Niat. Tapi niat min qalbin khalisin, yang lahir muncul dari hati yang ikhlas, bukan dibikin-bikin. Meniat doang karena dapat catatannya. Malaikat tahu. Ya. Malaikat apa? Tahu. Ngomongnya doang nih. Ya. Innahu ya'lamu sirra, ya, ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Maka qul in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu apa namanya, qul in tubdu ma fi anfusikum yuhasibkum. Jika kamu tampakkan apa yang ada dalam dirimu, au tukhfu, atau kamu sembunyikan, yuhasibkum bihi, Allah dah hisab itu. Maka niatul mukmin khairun min amal, itu hadis kata ulama. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Maksudnya apa? Ada orang beramal baik tapi niatnya nggak baik, nggak dapat pahalanya. Ada orang niat baik tapi dia nggak sempat melakukannya, udah dapat pahala. Tapi niat nggak bisa dibikin-bikin itu. Nggak bisa apa namanya dibikin. Min qalbin khalis. Kalau kita lihat orang berbuat baik, udah, ya Allah, kapan saya dikasih rezeki kayak dia, saya juga pengen kayak dia. Ada orang korban, ya Allah, kapan saya kayak dia. Karena selalu orang berinfak diusilin, orang zakat diusilin, orang sedekah diusilin, hidup ini. Nah, ini udah pahala dari Allah. Ya, artinya kok kotor. Maka tusyrahu jama'atan, disyariatkan berjamaah. Idul usbu'iyun, hari raya setiap minggu Jumat, hari raya. Yang kedua Idul sanawiyun, hari raya tahunan. Kedua Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, setiap Jumat kita sudah dikondisikan kumpul bareng-bareng. Di mana? Di masjid. Supaya umat Islam itu terlihat ukhuwahnya, persatuannya. Maka ada kewajiban sholat Jumat setiap Jumat supaya pada kumpul. Karena itu hari raya. Nah, Idul Fitri dan Idul Adha lebih banyak lagi yang kumpul. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, Id yang paling bagus dilaksanakan di mana? Menurut Imam Syafi'i, dilaksanakannya wa fi'luha fil masjid afdalu li syarafihi illa li hudrin qabr. Melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, menurut mazhab Syafi'i ini, ya, kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu di lapangan. Karena Rasulullah selama hidup sholat Idnya itu di lapangan, di Sahra. Ya, sekali beliau sholat di masjid karena ada uzur, ada hujan. Jadi tiga mazhab itu di lapangan. Kenapa? Karena lapangan bisa menampung lebih banyak orang-orang yang sholat. Nah,
Syafi'i berbeda. Kata Imam Syafi'i di masjid lebih afdal. Alasannya apa? Lisyarafi, karena masjid tempat yang paling tinggi. Dengan catatan masjid itu menampung jamaah. Kalau masjidnya nggak nampung lidhoifi, kecil nggak nampung jamaah, makruh melaksanakan sholat id di dalam masjid. Mestinya dialihkan ke lapangan. Kalau ke lapangan semua muat, ya enak sekarangnya. Jadi orang-orang non-muslim itu yang benci-benci Islam melihat orang Islam keluar semua itu keder juga. Lihat banyak banget orang Islam pada keluar semua ya. Meskipun ada yang sholat, ada yang tiba lewat doang. Apa namanya? Melihat. Iya. Lagi pakai jas, pakai koko. Karena Allah juga mengajarkan kepada kita wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahu aduwwakum. Wa a'iddu lahum mastata'tum, persiapkan kemampuan kamu yang kamu miliki, siapkan. Yang kamu punya, tunjukkan semua. Supaya apa? Supaya musuh-musuh kamu itu keder, nyalinya ciut. Jadi itu sekali-kali umat Islam itu diajarkan show of force. Apa itu show of force? Ya, unjuk pasukan, unjuk kekuatan. Nih umat Islam banyak nih kayak gini. Jadi orang-orang yang benci Islam mau macam-macam kepada Islam itu apa namanya? Takut. Makanya kalau ada apa namanya pergantian tahun baru Hijriah, ya ada pawai pada bawa obor, itu bagus sebetulnya. Karena dengan begitu orang-orang non muslim yang benci Islam melihat sini banyak orang Islam. Ya, jangan dikatai, jangan gini hari pakai obor aja. Orang-orang udah apa namanya pakai listrik, pakai laser ya. Ini pakai apa? Bukan itunya. Show of force itu unjuk kekuatannya itu perlu. Maka kenapa masalah itu hikmah yang dapat kita petik setiap hari raya, baik hari raya Ismail, Jumat, atau hari raya Sanawi, Idul Fitri dan Idul Adha, kita dituntut untuk kumpul dengan cara sholat Jumat, kalau Id, sholat. Imam Syafi'i mengatakan masjid lebih afdal dengan catatan masjidnya itu luas dan menampung. Kalau kecil sempit, makruh bikin sholat id di masjid yang kecil. Tidak apa? Kecil. Makanya di mana-mana sekarang masjid dibikin apa namanya? Kecil. Ya, kalau masjid gede-gede luasnya memang perlu. Kemudian juga dijelaskan wa yukrahu kama fil anwa ta'addudu jama'atiha illa bila hajatin walil imam al-man minhu kakul imam. Ini tugasnya pemimpin, pemangku wilayah. Saya cuma bacakan kitabnya. Dipakai alhamdulillah, nggak dipakai juga alhamdulillah. Ya, di pemangku wilayah itu RT, RW, RMK. Itu jadi agak pendek itu tanggung jawabnya apa? Berat itu. Ya, kesatu aja warga ente zolimi di akhirat, ente udah masuk surga ditarik semuanya. Satu doang. Ente bagi sebab ada fakir miskin jana, ada satu jana yang ente kesel dibagi-bagi. Ya, nanti di akhir pun makanya berapa jadi pemimpin. Nah, di sini dijelaskan kama fil yukrahu kama fil anwa. Dimaksudkan sebagaimana penjelasan yang ada di dalam kitab salat wa ta'addudu jama'atiha bila hajat.
berbilang-bilangnya jamaah Id. Apa itu berbilang-bilang? Bikin Id di satu tempat, di mana satu tempat itu masih bisa menampung. Kemudian Anda bikin lagi namanya ta'adud. Jadi berbilang-bilang. Ya. Itu makruh bila hajatin, kecuali ada hajat. Hajat itu kebutuhan kayak tempo hari itu. Covid. Kita lagi Covid. Itu setiap musola, setiap gang pada apa namanya? Bikin ini. Iya. Makanya banyak itu motif dadakan, imam dadakan. Bukan tahu dadakan doang. Ya tahu bulan dadakan. Iya. Ya, sampai ada motif dadakan imam. Hilang. Sampai Ahidin itu sempat jadi motif di sini. Kata Ahidin kalau Covid terus lumayan. Ya. Itu namanya ada hajat, tapi ketika hajat itu udah hilang, kita kembali lagi pada hukum asal. Kenapa al-hajat itu tanzilu manzilatul darurah? Itu kaidah fikihnya. Kebutuhan itu hajat bisa disamakan status seperti darurat. Darurat itu apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan apa yang tidak boleh. Untuk makan babi haram. Tapi kalau darurat nggak ada yang bisa kita makan. Ya, nasi nggak ada, semua nggak ada. Yang ada cuma babi. Dalam kondisi darurat dibolehkan, tapi bolehnya ya makruhi halil darurah yuqaddaru bi qadari. Ukuran kita menutupi ini darurat kita. Yang penting jangan sampai kita celaka makan, celaka mati. Nah, ini mentang-mentang dibolehin makan babi sampai 1 kilo. Nah itu namanya udah melebihi melebihi kebutuhan. Jadi kebutuhan itu tujuannya untuk menjaga supaya kita nggak celaka aja. Jangan mentang-mentang lagi darurat. Enak juga kalau begitu. Tahu begini dari dulu aja. Orang pena. Jadi yang dibolehkan karena darurat itu ada ukurannya. Enggak lepas begitu aja. Karena mau dia ada darurat yuqaddaru bi qadari. Nah, kemudian maka ta'addud itu berbilang-bilangnya. Dalam satu tempat. Kalau kita kan RW 11, RW 4, RW 11 isinya satu RW mungkin ada masjid atau masih nampung di sana ada nampung kan? Nampung. Orang juga apa? Iya. Jadi kalau ta'addud itu nanti melaksanakan itu makruh. Nah, kewajiban waliul amr, imam di sini pemimpin, kalau dulu cuma nyampein itu al-man'u minhu ka'ul mencegah. Bagaimana diupayakan dicegah supaya tidak terjadi ta'addudul id, berbilang-bilangnya id. Karena kalau ini dibiarkan nanti setiap RT bikin apa namanya? Bikin id. Dan ini nggak akan jadi syiar lagi. Orang-orang kafir udah malah seneng. Karena dengan demikian Islam itu udah pecah dengan sendirinya. Yang ditakutkan oleh orang-orang yang benci Islam itu adalah persatuan umat Islam. Ketika umat Islam itu sudah pecah, misah dengan sendirinya, yang kadang-kadang dengan mengatasnamakan ibadah dan lain sebagainya, itu orang-orang yang benci Islam secara otomatis sudah senang, udah nggak perlu direcok-recokin, dia udah pada misah sendiri. Itu salah satu hikmahnya kenapa sampai 3 mazhab ini ya mensyaratkan sholat id itu di lapangan supaya yang yang sholat itu jauh lebih lebih banyak yang ditampung. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan di masjid dilaksanakan id dengan catatan masjid itu luas menampung. Kalau sempit kata Imam Syafi'i al-afdal yang afdal laksanakannya di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa bisa dimengerti. Ini tugasnya LMK.
jangan sampai terjadi MKWJ. Iya, ta'addud dia. Kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian sebelum sholat wa yusallul qudur li ghairil imam liyakuna majlisahu. Kalau berangkat sholat Id itu suruh pagi-pagi, al-bukur bukrata wa hasil pagi-pagi banget. Habis sholat subuh ya wiridan ya udah berangkat dari gelap-gelap disunahkan itu. Ya. Jadi kan hanya kalau lagi sembahyang itu kadang-kadang yang kagak puasa kalau Idul Fitri baru turun dari musola dia udah ada di depan, udah ada di depan itu. Ya karena dia ngerti ilmunya, pengerti ini memang disuruh apa namanya? Ya, disunahkan al-bukur sekedar liyahulan majlisahu supaya dia mengambil tempat. Jadi jangan taruh-taruh, lebih cepat lebih apa? Lebih bagus. Itu falsafahnya Ahid ini sih. Kalau di sini boleh dipakai itu. Boleh toh ya. Berangkat sholat itu lebih cepat lebih apa namanya? Lebih bagus. Ya. Itu illa kecuali ada kecualinya. Jadi kalau kita sebagai makmum nih, ya di ghairil imam kecuali imam. Kalau imam jangan pagi-pagi, makanya keserian imam. Kalau imam sunnahnya itu belakangan. Ada di apa namanya? Dia istimewanya di sini, makanya orang bilang, "Pak Ustaz aja waktu mau berangkat, udah pada dia menjadi imam." Kalau sholat Id yang jadi imam itu sudah apa namanya? Toh imam biar datangnya belakangan juga tetap aja duduknya di mana? Nah kalau ente jadi imam nggak datang pagi-pagi, tadi duduk di depan bisa kan ini? Ini hukum fikih, ya hukum fikih meskipun terkesan apa diskriminatif, kayak diskriminatif banget ini hukum yang giliran imam apa adanya boleh apa namanya? Ya boleh belakangan. Kenapa? Karena imam itu menentukan sah tidaknya sholat. Kalau imam datang duluan, geser, jadi repot. Datang duluan, imamnya apa namanya? Ngantuk, ketiduran, repot. Tapi kalau dia datang, ya pas sudah waktunya mau sholat, insya Allah terjaga dari hal-hal seperti itu. Jadi kalau yang datang ini wawan mikir siap banget orangnya nyampe ke imam. Bisa jadi imam, bisa jadi kesiangan. Itu alternatifnya. Dan kalau berangkat sholat Id di pagi-pagi, ya, jadi Nabi kalau Idul Adha jangan makan dulu. Nih, kenapa? Nanti pulang sholat Id. Kalau Idul Fitri makan dulu. Makan dulu. Sarapan. Ya, sarapan lah. Iya. Breakfast. Jangan banyak-banyak. Iya. Sarapan pakai nambah. Akhirnya di sholat ini ya. Iya. Kalau alasan dulu katanya makan pesor sampai 2 piring. Kapan berangkat sholat itu sebagai apa adanya persyaratan supaya apa adanya melaksanakan kesunatan jadi beda nih. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu. Kalau Idul Adha besok nih Idul Adha sunnahnya nanti pulang sholat Id. Dan kita ditanya lalu belum sholat Id, belum ke masjid, belum apa udah makan aja. Orang mau pakai sholat Id. Nah, kalau pakai sholat Id mah gak usah nungguin apa namanya. Nungguin sholat Id, makanya sholat Idnya aja ya. Jadi habis sholat Id baru datang kita apa namanya makan. Dan yang perlu diperhatikan nih jalannya nih jalan supaya kita dapat banyak pahala dari sekian banyak apa namanya yang sunnah yang Nabi ajarkan. Berangkat kholah kholik sebagaimana dilakukan oleh Nabi selalu menyelisihi jalan. Jadi jalan berangkatnya dengan jalan pulangnya agak beda.
Jalan berangkatnya agak lama, agak panjang tuh. Kalau jalan pulangnya ambil rute yang lebih dekat. Jadi kalau kita umpama nih mau berangkat nih, kampung rumah kita di mana? Ambil rute yang lebih jauh dulu. Kalau muter kadang sampai lorokan. Jalan. Oh, saudaranya orang sini. Kita nyampe sini udah kelar. Ya. Sampai sini udah kelar ya. Maksudnya nih, kan kita bisa punya alternatif jalan. Ini berangkatnya usahakan rute yang lebih jauh dari rute pulang. Kalau pulangnya ambil rute yang lebih dekat. Nabi melakukan itu. Sama juga sholat Jumat begitu. Saya kadang-kadang kalau sholat Jumat di rumah yang dekat putar. Kadang-kadang jalan mana aja saya tahu. Saya muter aja. Kita pulangnya baru ambil yang paling apa? Itu hikmahnya apa? Banyak hikmahnya kata ulama. Salah satunya karena kullu khatwatin, setiap langkah yang kita gunakan untuk ibadah, tanah yang kita pinjam itu akan jadi saksi kebaikan. Jadi makin banyak tanah yang kita injak itu makin banyak yang jadi saksi kebaikan kita. Kalau rumahnya dekat muter dulu yang agak jauh. Nyari apa? Ya, nyari paham. Jadi kalau berangkatnya begitu diajari. Kemudian apa? Setelah sholat id, itu kan berapa rakaat tadi? Dua rakaat. Dua rakaat dengan berapa takbir? 7. Iya. Dengan 7 kali ini paham ini, ya. 7 takbir itu selain takbiratul ihram. Di antara takbir itu, di antara takbir, bukan sebelum takbir dan bukan setelah takbir. Harus dipahami benar, karena kadang-kadang kita kan di sini suruh jelasin tuh ya. Setahun sekali. Jadi sholat Idul Fitri atau Idul Adha nih, rakaat pertama setelah kita baca takbiratul ihram, baca doa apa? Iftitah. Baca doa iftitah dulu. Tetap itu baca doa iftitah. Ya, baca doa itu terserah yang kita bisa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sebagai tadi aja pintu kita. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Atau subhanallah wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, itu yang udah diajarin aja deh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wajatu. Iya, kalau kita sholat sendiri hafal semua, baca semua. Hafal semua. Kalau kita sholat apa? Diri. Kalau jadi imam jangan sok namanya. Mengundang hafal ya, kesian yang belakang makmum itu apa? Berdiri. Nah, setelah takbiratul baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, langsung kita takbir berapa kali? 7 kali. Jadi, nah di antara takbir nih kita disunahkan baca apa? Yuhallilu wa yukabbiru wa yuhammidu wa yumajjidu. Kemudian oleh ulama ini diluruskan, dah bacanya jangan walaan, jangan berturut-turut, harus dipisah. Nah, di antara pisah itu baca disunahkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Jadi Allahu akbar, kemudian baca subhanallah, takbir lagi sampai berapa? 7 kali. Setelah takbir 7 kali itu enggak usah baca subhanallah lagi. Tuh. Jadi subhanallah cuma di antara takbir. Kan kita 7 takbir nih, ya. Jadi sebelum takbir jangan dibaca subhanallah, mulai dulu takbir. Begitu kita takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Takbir lagi, tuh yang kedua baca lagi subhanallah. Begitu udah dapat 7, ya, udah nggak usah baca subhanallah lagi. Bismillah.
baca kemudian tahu, kemudian baca bismillah, Akhirnya 7. baca Fatihah. Jadi 7-nya itu setelah yang ke-7 tidak ada syariat anjuran baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, karena bacaan ini disunahkan di antara takbir, bukan sebelum takbir, bukan sesudah takbir. Nanti kalau jelasin begitu, berarti berapa kali subhanallah walhamdulillah? 6. Ya. 6. Jadi kalau yang penting masih baca apa namanya? Kan 7. Udah ke-7 nih. Sela-sela. Ya. Allahu Akbar. Langsung kita baca. Itu mah belum tuh, belum dihitung. 8 Iya. Ini yang penting juga buat imam nih. Buat imam nih. Kan sunnahnya itu yang disunahkan kalau kita rakaat pertama ya surah rakaat kedua surah Iqtara'at, itu surahnya agak panjang. Atau kemudian kata ulama kalau itu nggak hafal, baca Sabbilis dan Al-Alaq. Jangan sembarangan, jangan suruh apa aja dibaca. Ini kita sedang memimpin sholat yang cuma dilakukan oleh orang Islam setahun sekali. Karena setahun sekali ya imamnya harus ngerti, khotibnya juga harus ngerti, Bilalnya kalau pakai Bilal juga harus ngerti. Karena meskipun hukumnya sunnah muakkadah, ini bukan sembarang sholat. Ini cuma dilakukan setahun sekali. Kalau sampai gagal, berantakan, ribet enggak? Maka cari imam-imam yang ngerti, cari khotib-khotib yang ngerti, cari Bilal yang ngerti. Hargai orang-orang yang berduyun-duyun datang untuk sholat Id. Karena ini sholat setahun sekali. Macam setahun sekali acak-acakan begini. Ya, namanya juga Ramadan. Ya terawih, setahun berapa kali? Sekali. Setahun berapa kali? Sekali. Makanya cari imam tarawih yang benar. Itu orang sholat cuma setahun sekali. Kalau sampai gagal, kasihan. Ketemu lagi tahun depan. Kalau belum tentu umurnya sampai. Jadi inilah pertimbangan sosial dan pertimbangan psikologi yang harus kita pahami. Makanya orang ngerti agama sekarang bukan cuma ngerti agama, dia harus ngerti ilmu sosial, dia harus ngerti psikososial, harus tahu ini. Kasihan orang udah lama-lama setahun sekali kira pakai sholat gitu. Tahu imamnya ya bacanya salah. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Orang terawih, pengen terawih nih. Udah gitu dia lagi apa? Datang taubatnya, pengen taubat bulan puasa. Iya, udah semangat. Puasa terawih atau begitu imam terawihnya berantakan. Ya. Nah kan kasihan orang yang sungguh-sungguh pengen apa namanya? Taubat. Ini harus kita jadikan pertimbangan ini. Hargai orang-orang yang ingin pengen berbuat baik, kita kasih yang terbaik. Yang pengen berbuat baik kita hargai dengan cara yang baik. Nih, baca surah pertama, Sabbilis. Ya, kalau tadi Prof dan Karubat itu ngapalinnya lama deh. Ingat ayatnya. Ya, Sabbilis dan Al-Alaq itu udah dipaketin sama Data ke hadisul ghasyah. jangan terhabis Sabbilis malah asli. Apa habis Al-Alaq watini. Kagak nyambung ini Pak. Jadi agama kita bikin sendiri, agama dimudahkan, dibikin mudah. Iya, meskipun agama itu gampang, tapi jangan digampangin, ada aturannya. Kalau Sabbilis Al-Alaq nggak apa nih, apalin. Pengen jadi apa? Imam. Alim. Kalau memang nggak hafal itu sampai waktunya nih,
DP udah masuk. Waduh. DP-nya udah apa? Udah masuk. Ulangin. Depanjer. Ulangin guru. Udah bikin rokok. Ya, bagaimana caranya? Nah, Nabi juga yang ngajarin baca kuliah sama kulhu. Iya, langganan. Enak kan? Itu syariatnya begitu memang. Sholat maghrib itu. Ya. Daripada Anda ganti surah yang lain, kata ulama lebih afdal Anda baca kuliah dan kulhu. Maghrib. Tentu resiko sosialnya Anda mendapatkan hukuman sosial. Apa hukuman sosial? Besok-besok atau dipanggil. Besok-besok apa namanya? Ketua provinsi. Langga itu Itu gua aja yang jadi imam. Bisa gitu tiri ya. Ya, muncul dan tiri dalam hatinya. Ya. Begitu gua aja. Gue juga bisa. Mana jauh-jauh undang ya. 2 bulan sebelum juga apa namanya? Banjer. Jadi DP. Ya begitu jadi imam, kuliah sama apa? Meskipun itu udah alternatif ketiga. Tapi kita harus siap dengan sanksi sosial. Ditandain deh. Menikahin ditandain. Besok jangan dia dah. Ya kalau DKM-nya rada apa namanya? Ya rada berani bisa diminta lagi separuh itu. Jadi jangan ya, coba kita dihargai ya, harga orang-orang yang mau sholat Id, sholat Jumat, sholat Tarawih, karena itu dilakukan setahun sekali. Dan kita ini kalau belum siap benar, belum bisa benar, lebih bagus kita menolak daripada kita itu nanti mengurangi nilai ibadah. Karena al-imamu dhaminun, imam itu kata Nabi tanggung jawab. Jadi Toy. Jangan lihat amplopnya doang. Iya, toy. Amplopnya doang, semua juga apa namanya? Tapi tanggung jawab. Terutama sholat id dihadiri orang banyak, kadang-kadang waktunya itu orang pada apa? Pada jadi baik semua. Tahu-tahu dapat sostik, dapat imam yang kualitasnya kurang apa? Baik. Kurang Kuning. Berarti kita sudah mencidrai siapa tuh? Para jamaah. Jadi apalin tuh, Mil, nanti kalau mau jadi Imam. imam rusak mobil di karobat dan Ya berat. ya dan al-sabis dan Al-Ataka. kalau kuliah dan Kulhu. tapi kalau kuliah dan kulhu ya itu-itunya doang kita diundang disuruh ya atau BHS iya ada tuh BHS-nya itu gak jadi dulu makanya tapi sekali-kali sholat itu bisa sekali-kali kita lamain boleh jadi imam itu kayak kemarin waktu di kepala tapi sholat itu saya rohidi kan yang pada di atas itu kan baru apa namanya zikir orang saya baca waqi'ah mutabarak akhirnya kalau ini udah begini aja ya sekali-kali kita apa namanya kita baca panjang apa melatih ya tapi kalau untuk sholat itu memang udah pakaian yang paling afdal meskipun anda boleh baca surah apa saja tapi Nabi sudah nyontoin untuk baca surah Qaf dan surah kalau itu nggak hafal baca surah Al-Baqarah dan Al-Wasyiyah. Kalau itu juga anda dengan susah dan anda masih ngotot pengen jadi imam baca kuliah dan iya surah apa namanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Iya. Kalau itu ada itu sholat dulu. Sholat jamaah ada ibu bareng juga atau gimana? Yang enak Dan adanya kalau ada yang baru datang dia sholat tanya itu lama sholat sunnahnya itu Tahiyatul majlis. bagus semuanya. ini ada pertanyaan hanya satu orang, kalau pertanyaan ini dua. Ya. Ya,
sholat itu dan sholatnya itu baru apa? Khutbah. Kalau Jumat itu baru sholat. Jadi kalau rukun khutbahnya antara rukun khutbah Jumat dan rukun khutbah Id sama. Artinya tetap ada hamdulillah, puji Allah, bersolawat kepada Nabi, kemudian membaca ayat dalam salah satu khutbahnya, doa buat orang mukmin, kemudian wasiatnya takwa kepada itu rukunnya tetap sama. Perbedaannya syarat. Kalau khutbah Jumat itu menjadi syarat sahnya Jumat. Artinya kalau Jumat tidak didahului dengan dua khutbah, Jumatnya kagak sah. Tapi kalau Id itu tidak termasuk syarat sahnya sholat Id. Artinya begitu selesai sholat Id, kemudian ada khotib naik, ada yang pulang, itu sholat Idnya tetap sah. Tetapi menurut ulama tidak mendapatkan kesempurnaan sholat Id meskipun sah. Tapi kalau Jumat nggak pakai khutbah, ya kagak sah. Karena dua khutbah itu termasuk syarat sahnya sholat Jumat. Tapi kalau dua khutbah Id itu nggak menjadi syarat sahnya sholat Id. Tapi namun demikian, nih jangan kemudian begitu khutbah khotib naik kita pada apa namanya? Bubar. Jadi makanya pertanyaan begini sebetulnya saya malas jawabnya. Karena nanti orang jadi apa namanya? Ya, jadi syarat ini yang penting gue sholat. Khotibnya dia itu pulang aja. Sholat ini. Khotibnya dia lagi pulang. Makanya pertanyaan ini saya kadang-kadang malas jawab. Kan dipakai kan ya. Acara viral gimana? Acara viral udah 2 kali Fitri kan gede banget. Gara-gara jawaban saya biasa aja. Gimana? Sama ya, kesempurnaan secara Sa'id. ya, dan ingat pada penyampaian materi khutbah Idul Fitri, dalam materinya harus ada yang menyinggung tentang pentingnya zakat fitrah. Jadi meskipun Anda bicara materi secara umum, ada poin khusus yang Anda sisipkan tentang pentingnya zakat fitrah. Kalau Idul Adha, ketika Anda menyampaikan pesan-pesan moral dalam khutbah, meskipun bentuknya apa, harus ada semangat berkorban yang Anda sampaikan melalui khutbah itu. Jangan mengatur kemana-mana, khotib suruh pilih nomor 2, nomor 3. Kita jadi tim sukses. Ya. Jadi ada aturannya, Anda boleh khutbah apa saja, tetapi kata ulama ketika Idul Adha harus Anda sebut, Anda singgung tentang pentingnya berkhutbah. Kalau Idul Fitri harus Anda singgung tentang pentingnya ya, zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain yang terkait dengan itu harus dipahami. Jangan kemana-mana intinya nggak dibawa. Ya, kamu kalau Idul Adha bicaranya macam-macam, pesona kemana? Ceramahnya Nas. Dengan berkorbannya jadi apa namanya? Ya, saya dibawa di dalam materi khutbahnya. Kemudian nih, yang kedua pertanyaan dari Haji Ahmad, kalau sholatnya di lapangan, kita sholatnya sholat apa? Begitu nyampe, ya. Kalau kita sholat di lapangan nyampe, belum terbit matahari. Kalau belum terbit matahari, berarti waktu subuh belum apa? Iya, belum habis kan ya? Iya. Kan min tulu'il fajri ila tulu'il syams. Kita nyampenya masih pagi, di matahari belum terbit. Anda nggak boleh sholat. Sholat apa yang Anda kerjakan? Sholat sunat mutlak itu masih waktu tahrim. Masih waktu apa?
Jadi kalau Anda mau sholat sunnah mutlak, cuma nunggu dulu. Kalau masih ada waktu subuh, nggak boleh Anda sholat sunnah mutlak. Karena setelah subuh sampai terbit matahari itu nggak ada. Nih ada larangan sholat, ya yang dilarang itu sholat sunnah. Jadi nyampainya bagaimana? Begitu nyampe Anda duduk aja. Kecuali Anda nyampainya itu waktu subuhnya udah habis. Ya waktu subuh udah habis berarti batasan tahrimnya udah selesai, limit haramnya udah selesai. Baru Anda boleh sholat yang namanya sholat sunnah mutlak. Sholat mutlak itu niatnya bagaimana? Usolli raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat 2 rakaat karena Allah. Karena yang namanya mutlak kagak diikat apa. Usah Anda sebut usolli sunnatal mutlak. Ya. Anda nyebut usolli raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat 2 rakaat karena Allah. Berarti sholatnya mutlak itu. Bukan sholat hajat, bukan sholat syawat, bukan sholat istikharah. Kalau hajat disebut usolli sunnatal hajat. Ya. Kalau istikharah usolli sunnatal istikharah itu namanya nggak mutlak. Mutlak itu lepas. Maka kalau orang cerai disebut tolak dilepas. Tuh, itu namanya tolak dilepas. Hanya mutlak, jadi lepas dari ikatan. Ayat bukan ada ayat mutlak. Pada pembagian ayat ilmu fikih ya, ada ayat mutlak. Ayat mutlak itu ayat yang lepas dari ikatan. Masih osilir banget. Kalau udah ayat sprint bukan mutlak. Kalau ayat mazhab bukan mutlak lagi, udah ada ikatan. Makanya sholatnya nih Sholat terus. Lihat dulu. Kayak nama lemon tuh kayak. Subuh masih ada kan nih? Ya, kalau subuhnya masih ada, Anda jangan sholat. Ya udah, dulu kan ini. Kalau ada, udah selesai, udah subuh, Anda boleh sholat apa? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum kita tutup baca surah Fatihah dibuat istri dari Imam Abu Hajar Muhammadiyah yang kurang sehat dan juga putrinya Intan Aini yang juga kurang sehat. Ya, dua-duanya ini mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan bagi Suwarma diberi kesabaran, ikhlas dan kesabaran. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan yang Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم استغفر الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah teman-teman, acara pengajian di Majelis Talim Al-Jihad, tepatnya di Masjid An-Nur ya teman-teman ya, di Kayu Tinggi Cakung, Jakarta Timur, sudah selesai dilaksanakan bersama teman-teman tercinta dan juga Ustadz Kiai Haji Ahmad Miftahudin Aseni. Nah teman-teman, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata teman-teman. Nah terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe teman-teman ya. Nanti jumpa lagi bersama aku dengan Nasul Jamal Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.